Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajriani dengan NIM 230404500019. Kelas B, Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar. Seperti yang kita ketahui, sumber belajar adalah segala bentuk material, alat, atau lingkungan yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya terdapat pada buku teks dan materi cetak, tetapi juga mencakup berbagai media digital, lingkungan fisik, dan sumber daya manusia. Sumber belajar membantu dalam memperjelas konsep, memberikan contoh nyata, dan meningkatkan keterlibatan siswa serta motivasi siswa. Adapun jenis-jenis sumber belajar: 1. Bahan tertulis berupa buku, artikel, dan panduan. Yang kedua, media digital berupa website edukasi, e-book, kursus online, dan video tutorial. Yang ketiga, perangkat lunak dan aplikasi berupa simulasi interaktif, aplikasi edukasi, dan LMS. Yang keempat, media audiovisual seperti video pembelajaran, podcast, dan film dokumenter. Yang kelima, alat praktikum seperti kit eksperimen dan model fisik. Yang kelima, lingkungan belajar fisik seperti perpustakaan, laboratorium, dan museum. Yang keenam, sumber daya manusia seperti guru, mentor, tutor, dan kelompok belajar. Ada beberapa contoh hambatan dalam sumber belajar seperti contoh. 1. Aksesibilitas. Hambatannya, tidak semua siswa mempunyai akses ke internet, perangkat digital, atau perpustakaan yang memadai. Solusinya, dengan menyediakan hotspot internet gratis, pinjaman perangkat, dan pembangunan perpustakaan di daerah terpencil. Yang kedua, kualitas dan relevansi. Hambatan, sumber belajar yang tidak selalu berkualitas atau sesuai dengan kurikulum. Solusinya, kurasi bahan belajar oleh para ahli dan penggunaan sumber daya dari institusi terkemuka. Yang ketiga, keterampilan teknis. Hambatan, siswa dan guru mungkin tidak memiliki keterampilan teknis untuk menggunakan teknologi pendidikan. Solusi, pelatihan dan workshop bagi guru dan siswa untuk meningkatkan literasi digital. Yang keempat, biaya. Hambatan biaya tinggi untuk memperoleh bahan ajar atau teknologi mendukung. Solusi, penyediaan sumber belajar gratis atau bersubsidi, penggunaan sumber daya terbuka atau open educational resource. Yang kelima, motivasi dan disiplin diri. Hambatan, kurangnya motivasi dan disiplin diri dalam memanfaatkan sumber belajar. Solusi, penerapan strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif, serta pemberian umpan balik yang konstruktif. Yang keenam, keterbatasan infrastruktur. Hambatan, kurangnya infrastruktur fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang memadai. Solusi, investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Ada beberapa solusi sumber belajar. 1. Penggunaan teknologi. Menerapkan Learning Management System atau LMS seperti model atau Google Classroom untuk mengelola dan mendistribusikan sumber belajar secara efektif. Memanfaatkan aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat diakses melalui ponsel pintar. Yang kedua, pengembangan bahan ajar terbuka. Menggunakan Open Educational Resource atau OER yang dapat diakses secara gratis oleh siswa dan guru. Yang ketiga, pelatihan dan peningkatan keterampilan. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi siswa dan guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran.
memberikan workshop bagi siswa tentang literasi digital dan cara efektif memanfaatkan sumber belajar online. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak luar. Kerjasama dengan institusi pendidikan, perpustakaan, dan organisasi non-formal untuk mendapatkan akses ke bahan ajar berkualitas. Program kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk penyediaan perangkat akses internet. Yang kelima, penyediaan sumber daya fisik. Membangun perpustakaan, komunitas, dan laboratorium di sekolah-sekolah. Penyediaan buku dan alat praktikum melalui program pinjaman. Demikian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.